Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu Rosi. Nah, alhamdulillah kita sekarang masuk ke tema 3 ya. Kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tetap semangat ya. Nah, di sini ada judul benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Nah, bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Nah, coba lihat nih. Ini adalah benda-benda ya, ada benda hidup, ada benda mati. Tapi di sini ada yang bukan benda. Coba yang mana? Nih, satu-satu ya. Nah, di sini ada panas api unggun. Panas api unggun ini bukan benda ya, karena panas api unggun tidak memiliki ruang, tidak menempati ruang, juga tidak dapat ditimbang. Terus di sini ada minyak goreng. Minyak goreng ini benda ya. Cahaya lampu ini bukan benda karena tidak menempati ruang, juga tidak dapat ditimbang. Terus ada lagi ember, ini benda. Es juga merupakan benda. Balon. Di sini ada suara. Nah, suara ini bukan benda ya anak-anak, karena suara ini tidak bisa ditimbang. Terus radio benda. Ini hewan, kelinci ya. Ini merupakan benda ya, benda hidup. Kita lanjutkan. Nah, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, di sini ada benda berdasarkan ukuran ya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Coba diperhatikan ukurannya ya. Ada yang panjang, ada yang pendek ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ukurannya berbeda-beda. Selanjutnya kalau berdasarkan bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Coba kita perhatikan, yang pertama ada bola. Bola bentuknya bulat. Nah, ini ada yang berbentuk segitiga ya. Berarti bentuk-bentuknya juga sangat beragam ya. Terus kalau sekarang berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Yang pertama ada warna biru, warna abu, warna ungu ya. Ini beragam-ragam warnanya. Nah, apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Nih, kalau ibu pernah ya, ibu pernah melihat penggaris. Nah, penggaris ini merupakan benda ya. Terus ini adalah meteran pita. Nah, ini roll meteran ya, yang suka dipakai tukang bangunan ya. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Nah, kalau dalam alat ukur penggaris ya, satuannya yaitu cm ya, cm yaitu sentimeter. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini.
Coba lihat ya, ini kita akan mengukur penghapus ya. Pertama-tama ujungnya itu harus sejajar di angka 0 dulu ya. Nah, setelah itu kita lihat ujung satunya lagi di mana. Nah, ini di angka 3. Berarti penggaris ini memiliki panjang 3 cm. Yang kedua, ingat ya, setiap kita mengukur itu pasti diawali dari huruf 0 ya. Kita letakkan benda itu di angka 0, maaf bukan huruf. Nah, kita simpan nih, udah sejajar ya. Krayonnya udah sejajar di angka 0. Setelah itu kita lihat ujung krayonnya diberhentinya di mana? Di angka 7 ya. Berarti ini adalah 7 cm. Begitu juga ini krayon yang biru diawali dari angka 0. Setelah itu kita lihat, nah di ujungnya itu angka 10 ya. Berarti ini adalah 10 cm. Begitu ya anak-anak, gampang untuk mengukur panjang ya dengan penggaris. Itu diawali dari angka 0. Nah, ayo mencoba. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Dilihat nih gambarnya nih. Nah, ini adalah contoh-contoh alat musik ritmis ya. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepuk tangan. Nih, kita di sini mempunyai ketukan-ketukan ya. Nih, tandanya lihat. Kalau ketukannya kalau 5 jari ya. Nah, ini adalah ketukan kuat. Yang kedua, ini ketukan sedang. Yang ketiga itu ketukan lemah ya. Kita coba nih, kalau misalkan kita membuat pola ya, kalau dengan ketukan kuat itu adalah tepuk tangan 5 jari ya, berarti semuanya. Nah, itu kuat ya. Terus coba kalian tepuk tangannya dengan 2 jari. Nah, itu sedang. Dan sekarang kita coba ketukan lemah, ketukan 1 jari. Nah, itu adalah ketukan lemah. Jadi yang paling kuat itu pasti ketukan menggunakan tepuk 5 jari ya. Nah, seperti itu kuat ya, bunyinya juga keras. Oke, gampang ya ini. Nanti kita coba. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus
seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur secara 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu memiliki banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserap rayap atau serangga lainnya. Nah, jadi benda yang terbuat dari kayu ini ya mempunyai kelebihan, yaitu dia bakalan kuat selama puluhan atau ratusan tahun ya. Tetapi ada juga kelemahannya. Kelemahan kayu ini yaitu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Atau ada lagi beberapa jenis kayu yang mudah dimakan rayap ya. Itu adalah kelemahan ya yang mudah dimakan rayap. Nah, di sini ada pertanyaan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Coba kalian buka lagi bacaan yang tadi. Jawabannya yaitu 2 hingga 4 minggu. Nomor 2, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, tadi apa coba? Mudah dibentuk, dapat bertahan hingga ratusan tahun. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahannya mudah terbakar karena tidak tahan api. Dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak ya contoh benda yang terbuat dari kayu, diantaranya ada kursi, meja, lemari, dan banyak lagi ya. Kita lanjutkan ke fungsi hutan ya. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air mengenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, jadi karena banyak permintaan kayu ya, sehingga orang-orang ini menebang hutan untuk mendapatkan kayu ya. Nah, hasilnya kan kalau misalkan hutan kita gundul, maka akan terjadi banjir ke pemukiman penduduk karena tidak ada resapan air ya. Maka kita itu harus melindungi hutan, jangan ditebang sembarangan, harus dirawat ya. Kita lanjutkan ke musyawarah. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kita kalau ada masalah, alangkah baiknya kita dimusyawarahkan dengan teman-teman untuk membahas tujuan bersama. Jadi kita itu harus satu tujuan ya dengan teman-teman. Kalau misalkan ada kelompok nih, kita disuruh sama gurunya untuk bermusyawarah, maka bermusyawarahlah dengan baik. Hargailah setiap pendapat yang muncul ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian jawab ya. Ayo mencoba. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja atau kursi ya.
dan benda-benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terdapat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ini adalah semuanya terbuat dari kayu ya. Pemukulnya, bola kecilnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Coba perhatikan, ini ada gerakan dasar melempar. Coba perhatikan ya, gerakan pertamanya seperti ini. Yang kedua, tangannya seperti ini ya. Dan kita sudah siap-siap untuk melempar bola. Nah, ada lagi. Ini gerakannya ya, melempar bola. Dan ada gerakan dasar menangkap bola. Nah, ini menangkap seperti ini, tangannya kita siap-siap untuk menangkap bola ya. Sudah tertangkap nih di gambar ketiga ya. Nah, gerakan kombinasi melempar. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Coba perhatikan. Ini adalah melempar. Set ya, dilemparkan ke temannya, lalu temannya menangkap. Ini adalah gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Maksudnya jadi ada yang melempar dan ada yang menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Nah, anak-anak, itu dulu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami ya dan menjadi manfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf ya. Di sini ada tugas. Tugasnya yaitu halaman 15. Tabel benda yang terbuat dari kayu beserta kegunaannya. Jadi kalian mencari benda yang terbuat dari kayu, terus kegunaannya untuk apa ya? Dibuat dalam bentuk tabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.